Share VID, Sharing Session with Fitriana Sohendi. Shareview.id, Sharing Session bareng Fitriana Sohendi. Oke, kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai scriptwriter. Oke, dulu di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu scriptwriter, terus jenis-jenis script itu ada apa aja. Sekarang pengen dibahas nih, memangnya seorang scriptwriter itu apa sih yang disusun? Ya naskah lah, apalagi? Iya, memang naskah, tapi apa aja gitu? Komponen apa aja yang disusun? Komponennya itu berbagai macam komponen, mulai dari mendeskripsikan alur cerita, lalu narasi, menentukan narasi yang akan digunakan, misalnya narasi dialog, yaitu percakapan, ataupun monolog, yaitu seperti narasi-narasi latar, seperti narasi opening, narasi penjelasan, ataupun alur visual yang akan ditampilkan pada video. Dan misalnya menentukan juga karakter tokoh, karakter dari bagaimana tokoh, misalnya ada tokoh antagonis, protagonis, ataupun bisa mendeskripsikan latar yang digunakan, lokasi yang digunakan. Cukup detail ya. Ada banyak sekali. Tapi nih ngomong-ngomong, karena banyak banget ya komponen yang dibahas dalam sebuah naskah, kira-kira apa saja sih tugas seorang scriptwriter itu? Oke, kita susun satu persatu ya. Jadi tugas seorang scriptwriter itu, hal yang pertama pada saat kita mendapatkan sebuah project di sini misalnya project audio visual atau audio ataupun visual, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sebuah karya. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang scriptwriter adalah mendengarkan terlebih dahulu output ataupun informasi-informasi dari project video yang akan dibuat. Misalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu idenya apa, temanya apa, terus poin-poin outline-nya apa aja. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat kerangka awal. Itu yang dinamakan kerangka awalnya itu yang tadi, yaitu misalnya harus mendengarkan terlebih dahulu keinginan dari vendor ataupun dari orang yang ingin membuat program tersebut. Idenya apa, temanya apa, outline-nya apa. Kita buat poin-poin secara singkat, jadi garis besar materi yang akan disampaikan itu apa aja, yang diakhiri dengan closing. Nah, itu harus diobrolkan dengan si pembuat program. Jadi, langkah awalnya dengerin dulu apa yang diinginkan oleh klien, baru kita buat nih kerangka awalnya. Nah, setelah ada kerangka awal, langkah berikutnya adalah membuat naskah, di mana naskah ini merupakan sebuah komponen penting, variabel penting yang harus dipegang selalu pada saat produksi program. Nah, dari pengembangan naskah, memang apa aja nih poin-poin naskah? Naskah itu biasanya yang dibahas mulai dari, kan tadi outline-nya misalnya ada opening. Nah, opening itu ada apa nih? Misalnya ada opening bumper in. Bumper in itu adalah grafis logo dari project yang akan dibuat. Terus ada opening. Nah, openingnya mau kayak gimana? Kayak ada penjelasan latar-latar sebuah tempat, pengenalan tokoh, karakter. Nah, setelah itu di naskahnya itu akan dibuat per segmentasi. Misalnya per segmennya itu disesuaikan berdasarkan lokasi teks audio visual. Oke? Jadi poinnya itu biasanya kalau saya dibuatkan naskah, contohnya seperti ini ya. Ini outline. Oke? Nah, ini script. Jadi terdiri dari nomor, terus visualisasi yang ingin ditampilkan, terus narasi yang ingin ditampilkan, dan diisi dengan keterangan. Itu simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya project yang lain yang seperti drama itu lebih kompleks. Jadi skripnya itu disebut skenario. Contohnya seperti ini. Lumayan cukup jelas kan? Nah,
Nah, dari naskah itu ya, setelah kita bikin, seorang scriptwriter tuh bikin naskahnya, baru kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Tugas scriptwriter berikutnya yaitu harus bisa menyampaikan, mengkoordinasikan konsep naskah yang sudah dibuat kepada tim, yaitu produser, sutradara, dan semua tim teknis yang akan terlibat, agar naskah yang dibuat sesuai dengan konsepnya. Tapi di sini kita jelasin dulu ke tim, kalau dari tim oke. Tapi sebelum dijelaskan kepada tim, alangkah baiknya kita obrolkan dulu dengan si orang yang ingin membuat program tersebut. Ya pokoknya kalau misalnya kita dapat proyekan, ya berarti kita harus diskusikan terlebih dahulu dengan si pembuat, dengan orang yang order kepada kita, sampai akhirnya naskah itu di ACC, final kedua belah pihak. Kenapa harus final? Karena sebelum proses syuting dibuat, alangkah baiknya naskahnya itu harus sudah final. Jadi biar meminimalisir perubahan naskah di perjalanan pada saat syuting nanti. Kalau nggak difikskan, jadi lebih kayak, ini kayaknya enaknya kayak gini deh. Oke, kita rubah alurnya. Oke, kita rubah. Nah itu kan kayak kayak harusnya itu yang diobrolkan dari awal gitu. Jadi sebaiknya naskahnya itu harus sudah difinalkan dengan si vendor ataupun dari klien ataupun dari orang yang ingin membuat project dengan kita. Setelah oke, baru kita jelaskan dengan tim teknis dan juga semua tim yang terlibat. Nah, kita jelaskan, kita deskripsikan apa yang diinginkan oleh klien. Nah, dari situ barulah syuting dilakukan. Ya, di syutingnya ini mungkin scriptwriter ini bisa ikut mereview ataupun bisa melihat kira-kira ini visualisasi ataupun per adegan yang dibuat itu sesuai dengan konsep naskah yang dibuat atau tidak. Itu gunanya scriptwriter kalau muncul ikut gabung di proses produksi alias proses syuting. Nah, tadi tugasnya udah cukup rinci kan apa yang saya jelaskan. Nah, di sini kalau menurut saya memang scriptwriter ini memiliki tugas terpenting selain poin-poin yang tadi. Tugas terpenting dari seorang scriptwriter itu yaitu yang pertama membuat alur cerita yang logis, terus yang menarik, yang bisa continuity kalau misalnya programnya berkelanjutan. Terus, seorang scriptwriter juga harus membuat naskah yang memiliki daya tarik emosi di dalamnya. Jadi kayak membuat audiens yang nanti melihat karyanya itu kayak ngena gitu ke hatinya. Kayak kalau sedih, ya sedih, kalau seneng ya seneng gitu. Dan scriptwriter ini tugas terpentingnya juga harus membuat unsur-unsur di mana membuat audiens yang melihatnya itu, hasil karyanya itu merasa terhibur. Nah, selain itu, tugas terpenting seorang scriptwriter adalah menyelipkan unsur-unsur daya tarik dari setiap adegan ataupun narasi yang disampaikan. Nah, sehingga ini tuh akan membuat audiensnya itu semakin penasaran dan tertarik untuk melihat video-video selanjutnya dan kayak menanti gitu. Nah, itu dia tugas terpenting, tugas dari seorang scriptwriter. Gimana? Cukup jelas? Oke, thanks for watching Fitriani Channel. Dan kalau kamu suka dan tertarik untuk melihat video-video selanjutnya, jangan lupa di-subscribe, di-share, dan juga meninggalkan jejak kamu setelah menonton video ini dengan menuliskan komentar di kolom di bawah ya.